Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman sahabat SMC semuanya. Di video kali ini saya akan langsung praktek ya, mempraktekkan ilmu yang udah saya bikin teman-teman, yaitu materi FB organik ataupun materi Facebook organik teman-teman ya. Nah, di sini ada poin-poinnya yang harus teman-teman catat ya. Nah, poin yang pertama, teman-teman pastikan wajib bikin yang namanya FB baru. Nah, kenapa sih Kang Gun alasannya saya harus punya FB baru? Karena nantinya teman-teman akan nge-add orang-orang yang memang positif. Jadi nggak sembarangan, kita berteman nggak sembarangan orang gitu. Jadi harus ditargetin, ya harus targetin. Kita pengen punya teman yang seperti apa, karena nantinya kan mereka tuh akan dijadikan target bisnis kita, dan nantinya kan mereka akan menjadi mitra ataupun reseller di bisnis kita teman-teman. Tentunya kita harus targetin seperti itu. Nah, lanjut ke poin yang kedua, ya teman-teman harus tentukan mau bahas apa. Ya di Facebooknya mau bahas apa. Jangan langsung ke bisnis. Nah, ini saya lihat kesalahan banyak orang, langsung promosi bisnis, ya langsung testimoni ataupun langsung yang namanya misalkan promosi produk. Ini keliru, ini salah. Caranya nggak seperti itu, teman-teman. Coba teman-teman lihat, ya mungkin punya teman Facebook yang dia tuh jualan baju ya, jualan gamis. Coba langsung gitu kan, langsung hard selling namanya gitu. Coba teman-teman lihat orang yang like-nya ada berapa coba. Palingan cuma satu, dan yang satu itu cuman yang dirinya sendiri yang nge-like gitu, dan komennya berapa, palingan kosong kan, palingan nggak ada, bener nggak? Ataupun paling banyak mungkin yang nge-like-nya ada 2 ada 3, mungkin habis itu satu habis itu kosong kosong kosong, kan nggak ada yang nge-like. Itu kenapa? Karena mereka tujuannya langsung ke promosi. Orang tuh nggak seneng kalau dijuali. Sebenarnya orang Indonesia tuh prinsipnya mereka tuh seneng belanja gitu, seneng belanja, belanja baju, belanja tas, belanja apapun itu, cuman mereka nggak seneng kalau misalkan langsung dijuali dengan cara metode seperti itu gitu. Jadi ada caranya. Nah, kalau saya pribadi ke tim, ke teman-teman, akan mengarahkan teman-teman untuk ngebahas tentang konsep yang namanya rezeki. Ya, jadi pembahasannya rezeki gitu. Gimana caranya rezeki lancar, gimana caranya agar uang tuh seneng datang sama kita gitu kan, dengan cara apa, banyak ikhtiar jalur langit ataupun jalur di ikhtiar dunianya juga yang bisa kita praktekkan. Ya, nanti bisa teman-teman cek di Facebook saya ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, lalu poin yang ketiga, pastikan teman-teman edit profil Facebooknya. Apa aja yang harus diedit Kang Gunawan? Di sini udah saya tuliskan ya. Foto profilnya diedit, sampulnya sama bionya diedit teman-teman ya. Kita akan coba masuk ke Facebook saya ya. Nah, ini Facebook saya teman-teman. Ya, kita cek di sini di Muhammad Gunawan ya. Nah, ini profil Facebook ya. Profil Facebook jangan sampai teman-teman menggunakan foto produk, itu nggak boleh, pantangan banget. Nggak boleh juga menggunakan logo PTBS ataupun logo tim SMC, nggak boleh. Ya, nggak boleh menggunakan hal-hal seperti itu. Nggak boleh juga pakai logo apalah gitu kan, kayak gitu kan. Nah, pastikan fotonya menggunakan foto profil diri teman-teman sendiri. Jelas ya, foto profil diri teman-teman sendiri yang bagus, yang misalkan yang menggunakan kaos polo, kemeja ataupun jas juga tentunya lebih bagus. Intinya yang penting kelihatannya rapi ya, kelihatannya rapi sama orang seperti itu. Nah, di sini kan saya menggunakan foto profil saya yang memang menggunakan kaos polo teman-teman. Nah, kalau saya di sini foto profilnya ini setengah badan, kita cek ya. Nah, ini setengah badan. Kenapa sih Kang Gun harus foto profilnya setengah badan? Agar wajah kita tuh terlihat jelas sama orang lain. Ya, karena prinsip di online tuh gini, orang itu mau berbisnis dengan orang yang jelas. Jangan sampai teman-teman orangnya nggak jelas. Makanya kenapa tadi alasannya nggak boleh pakai produk, logo gitu. Karena itu kan nggak jelas. Mereka nggak tahu siapa kita. Mereka nggak tahu wajah kita. Ya, makanya pastikan menggunakan foto profil diri teman-teman. Dan untuk foto profil juga nggak boleh yang namanya seluruh badan. Kenapa coba nggak boleh seluruh badan? Karena kalau seluruh badan wajah kita terlihatnya kurang jelas. Jadi orang tuh harus ngelihatnya, harus memperbesar dulu ya. Intinya jangan bikin orang lain banyak kerja lah gitu kan, agar orang lain itu ketika ngeklik profil kita tuh langsung gampang terlihat jelas, mudah dikenali. Ya, intinya mudah dikenali. Itu tujuan saya teman-teman ya, kenapa bikin foto profil yang memang setengah badan dan kelihatannya jelas sekali seperti itu ya. Nah, lalu ke sampulnya. Nah, kalau misalnya sampul di sini sebenarnya saya nggak menyarankan juga untuk menggunakan foto produk, logo, nggak usah. Jadi boleh menggunakan foto profil diri teman-teman sendiri dengan lingkungan ataupun suasana yang berbeda. Kalau saya pribadi itu menggunakan foto profil saya dengan menggunakan jas waktu di acara GSS di Tangerang. Ini kan acara bisnis. Jadi orang tuh oh tahu ini Kang Gunawan seperti ini kan, kayak gitu ya. Dan untuk sampul ini boleh juga teman-teman menggunakan foto profil sampul menggunakan bareng sama timnya, tim bisnisnya itu lebih bagus. Ya, tim bisnis misalkan ada 10 orang ataupun bahkan ada 20 orang, silakan, boleh, itu boleh dipersilahkan. Kayak gitu ya teman-teman, itu untuk mengenai sampulnya. Ataupun Kang Gun kalau saya bareng foto keluarga boleh nggak? Boleh kalau untuk disampul. Ya, tapi saya tidak menyarankan kalau untuk di foto profil berdua, misalkan sama istrinya, nggak menyarankan, ataupun foto sekeluarga nggak disarankan, sama temannya pun nggak disarankan. Jadi harus satu orang. Kenapa sih Kang Gun nggak boleh berdua, nggak boleh 10? Jangan bikin orang bingung. Misalkan ini
Mas Heri ini yang kanan apa yang kiri ya? Ataupun apalagi kalau 10 orang ini Mas Heri ini yang mana? Yang kanan, kiri atau yang mana? Apalagi kebayang nggak satu tim misalkan 100 orang, tambah bingung orang tuh. Ini Mas Heri ini yang mana? Kanan, kiri, kirinya lagi, belakang, belakang, belakangnya lihat atau yang mana? Ya intinya jangan bikin orang lain bingung. Pokoknya foto profil gunakan foto profil diri teman-teman sendiri. Ya harus sesuai arahan ya teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut. Untuk edit profil ini pastikan bionya di sini ya kelihatan ya. Nah, di sini saya menuliskan bio saya trainer rezeki dan bisnis. Pasti kan teman-teman samakan aja ya, duplikasi aja punya saya. Kenapa saya di sini menuliskan trainer rezeki dan bisnis? Jadi agar orang lain tuh tahu siapa kita. Oh, ini Kang Gunawan ini seorang trainer rezeki dan bisnis ataupun seorang pelatih rezeki yang latih tentang yang paham tentang rezeki dan bisnis teman-teman. Jadi itu saya intinya kan kita ngebangun personal branding kalau di media sosial. Kita tuh ingin dikenalnya seperti apa sih sama orang lain. Ya jadi saya di sini ingin dikenalnya sebagai trainer rezeki dan bisnis. Pasti kan teman-teman juga bisa samakan seperti punya saya ya. Lalu di baris keduanya kita harus memberikan yang namanya bio itu harus ngasih solusi buat orang lain. Nah, kebanyakan orang lain kan pasti yang namanya 90% lebih ya rata-rata ya orang terjerat yang namanya hutang riba. Makanya di sini saya menuliskan memberikan solusi kepada sahabat ataupun teman FB saya yaitu memberikan solusi lunas hutang riba. Jadi orang tuh kan nanti akan timbul yang namanya penasaran. Ini Kang Gunawan ini apa sih kok bisa lunas hutang? Bisnis apa sih yang Kang Gunawan jalanin? Ya, jadi timbul penasaran dan nanti otomatis akan bertanya entah itu di komen ataupun di nge-inbox ke kita teman-teman ya. Nah, lalu baris yang ketiganya saya menuliskan di sini peluang bisnis profit 400.000 per hari. Apalagi orang-orang yang ngerasa lagi nyari bisnis yang memang lagi keuangan ekonominya di bawah pasti nyari peluang bisnis, butuh yang namanya penghasilan tambahan. Nah, ketika mereka ngelihat peluang bisnis profit kok bisa 400.000 per hari, gimana caranya kan? Produk apa yang dijual kan? Seperti itu. Bisnis apa yang dijalankan kan gitu kan. Nanti akan timbul yang namanya penasaran dan orang nanti akan nge-inbox kita ataupun komen di salah satu postingan Facebook kita. Ya, kira-kira jelas ya teman-teman itu untuk yang namanya edit profilnya ya. Kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Lanjut ke materi 4, target kota tempat tinggal kita. Ya, jadi teman-teman untuk teman FB-nya harus targetin kota tempat tinggal kita. Kenapa Kang Gun saya harus menargetkan tempat tinggal kita? Agar ya bentar ya, agar teman-teman tuh nanti ketika misalkan dapat database kebetulan deket banget gituan, deket banget tinggalnya, jadi bisa dipresentasinya secara langsung ya. Kenapa alasannya? Karena kalau misalkan dipresentasi secara langsung bisnis ini potensi closingnya jauh lebih besar daripada dijelasan secara online. Tujuannya itu sama, tujuan nantinya juga kalau misalnya dia udah jadi mitra enak, ngebimbingnya enak karena deket ya. Enak nggak, kebayang nggak diajarinya secara dekat secara langsung. Nah, itu tujuan saya agar nanti bisa punya mitra yang dekat, bisa bareng-bareng sama teman-teman terus ya. Jadi itu tujuan saya, makanya nanti ditargetin kotanya tempat tinggal kita, nggak usah kejauhan lah ya. Jadi khusus kan pool 5.000 nanti tempat tinggal kita semuanya, kan keren. Itu luar biasa, nanti bisa teman-teman yang namanya maksimalkan. Kita lanjut ke poin yang kelima nih teman-teman. Teman-teman pastikan masuk ke grup Facebook ya, grup Facebook di kota-kota kita ya, di kota-kota kita. Nih saya kasih contoh ya, saya kasih contoh kita masuk ke FB ya. Di sini saya akan ke grup yang ada di Facebook saya teman-teman. Oke, sebentar kita kembali dulu. Nah, di sini ya kita klik ya, klik grup di sini ya. Saya klik grup. Nah, lalu saya masuknya ke grup Anda. Jadi grup Anda nih saya yang udah masuk di grup-grup ya, yang udah masuk di grup-grup. Nah, ini ya di bawah nih teman-teman, ada info pagar Ageng Tasik. Saya kan tinggal di Tasik ya, lebih tepatnya di Singaparna. Ada usaha mikro Tasikmalaya, sembako Tasik, infokos kontrakan Tasik, bising bisnis Singaparna, santri Tasik ya, persatuan santri alumni Baitul Hikmah. Nah, ini di kota Tasik juga, lowongan kerja kota Tasik, forum diskusi Tasik tuh Tasik semua nih teman-teman ya. Manci Pasung Singaparna Tasik, loker Tasik, wisata kuliner Tasik, San Mori JB Cisingas Tasik semuanya ya. Misalkan teman-teman tinggalnya di Bogor, cari aja grup-grup Bogor, grup jual beli Bogor atau apapun itu ya, pasar Bogor misalkan ya, kayak gitu ya. Universitas Bogor misalkan, wisata kuliner Bogor, apapun itu yang ada di Bogor ya, sesuaikan aja ya dengan kota teman-teman ya. Kira-kira jelas ya. Cara nyarinya gimana Kang Gun? Cara nyari ini saya kembali dulu nih ya. Nah, ini saya kan masuk di episode. Di sini kan ada kolom pencarian nih teman-teman. Di sini ada kolom pencarian. Teman-teman tinggal diketikkan aja di sini. Misalkan teman-teman ngetikkan di sini Tasikmalaya. Ya, Tasikmalaya, ketikkan dulu aja Tasikmalaya. Nah, kalau misalnya udah sampai di sini, teman-teman di sini ada grup ya, nih kelihatan nggak nih? Ya, ada grup, masuk ke grup di sini. Nah, di sini muncul grup-grup Tasikmalaya. Tuh ya, info Tasikmalaya di sini pun saya masih banyak nih yang belum gabung. Ada info Tasik terkini, pasar tradisional Cikurubuk Tasik. Nah, ini banyak kan? Silakan masuk ke grup-grupnya. Ya, karena orang-orang Tasik ada di situ. Ya, karena namanya juga grup Tasik, otomatis orang-orang Tasik yang ada di situ, teman-teman. Gak mungkin orang Bogor ada di sini ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, setelah kita masuk ke grup-grup kota tempat tinggal kita, tentunya nanti sudah dikonfirmasi sama admin grupnya, nanti kan bisa dicek ya sama teman-teman. Poin ke-6, add orang-orang positif. Ya, add orang-orang positif. Kita tambahkan teman orang-orang positif. Kita nggak boleh sembarangan nge-add pertemanan. Ya, nggak boleh sembarangan. Saya kasih contoh ya, saya akan masuk ke grup saya ya. Ini kita masuk dulu ke grup sayanya. Sebentar, teman-teman. Nah, grup. Nah, di sini grup Anda, ini kan grup saya. Saya akan masuk ke mana ya? Info Pagar Ageng Tasikmalaya nih teman-teman ya. Saya akan masuk ke dalam grupnya. Nah, teman-teman bisa aja cek di sini ya yang suka posting status. Nah, jadi yang suka posting status di grup itu tandanya orang aktif ya. Tandanya orang aktif. Teman-teman bisa cek aja. Nah, misalkan ini ada kon ekstra madol misalkan yuk nyiapkan penasaran gaduh boring cabutan MX misalkan ya. Nah, ini kan anak muda yang mau ngejual apalah gitu, saya kurang paham ya. Kita coba masuk ke akunnya nih teman-teman. Lihat profil ya, pecinta motor Jupiter, ilusi daun talus, bodoh amat kayak gitu. Nah, ini kalau menurut saya pribadi agak kurang positif ya. Nah, kalau saya agak kurang berkenan nih untuk nge-add-nya karena kita nggak boleh sembarangan. Ini namanya tramadol apa sih? Kang Hasan tramadol. Mungkin kayak obat, berupa obat ya, mungkin suka iya mungkin suka ngobat apa gimana lah, intinya saya kurang berkenan gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kenapa Kang Gun nggak boleh sembarangan nge-add orang? Karena kan gini, kita tuh harus ditargetin ya, kita tuh harus ditargetin. Kan kita tuh pengen punya mitra tuh yang seperti apa? Emangnya saya tanya nih teman-teman, kira-kira teman-teman pengen nggak punya mitra yang negatif, suka ngeluh ya, suka posting tentang cinta galau, ataupun misalkan dia punya persoalan rumah tangganya ya lagi berantem diposting di media sosial, emangnya pengen punya kayak gitu? Kan nggak mau. Intinya itu bukan target kita. Target kita adalah orang-orang yang positif, karena kan kita nanti setelah kita, apalagi dia udah jadi mitra bisnis kita, tentunya orangnya positif, selalu berpikir positif, dan untuk diarahkan nanti gampang, untuk dibimbingnya gampang kalau misalkan orangnya positif ya. Kita juga bisa cek lagi ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini misalkan Wilujeng Sonten Om. Nah, ini misalkan apa ya, ngiring ngalapak manawi di palidi ayam rezekina mangga anu badai ngical perhiasan. Oh, ini ya mungkin dia seorang menerima penjual perhiasan ya. Boleh teman-teman kita masuk ya ke akunnya ya, Sri Kartika tuh ya. Nah, jangan langsung ditambahkan teman, tapi lihat dulu profilnya. Cek dulu sekilas saja teman-teman. Nah, cuman ini mengunci profilnya ya. Ini mengunci profilnya. Tapi di sini ada bionya, berbuat baiklah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, karena kita tidak tahu kapan. Oh ya, ini selagi di sini positif nih, meskipun dia mengunci profilnya, saya tambahkan teman-teman ya. Nah, tuh boleh ya, dari Tasikmalaya udah menikah seperti itu ya. Kita coba kembali lagi, kita cek lagi yang lain. Ya, teman-teman, ini ada yang jual HP, ada yang kreditan motor. Nah, misalkan ini. Nah, ini misalkan kayak contoh orang yang penjual ini ya, gamis tuh ya. Tuh kebayang nggak teman-teman kalau langsung promosi kayak gitu, nggak ada yang nge-like kan, bener nggak? Yang ada nge-like kayak gitu. Ini promosi di grup loh, kayak gitu ya, nggak ada yang nge-like. Nah, ini Anissa ya, coba ya. Karena dia seorang pengusaha ya, seneng jualan, jadi bagus juga nih. Orang yang punya jiwa wirausaha bagus juga kalau kita add. Nah, di sini ada bionya nih, positif, perempuan yang selalu berkarya, pembisnis, belajar dan selalu berharap kepada Allah. Ini bagus nih. Tuh ya, ini positif nih orangnya nih, tetap bersujud berserah diri kepada Allah, hati itu kan positif ya, ini bagus nih orangnya, positif nih. Ini bisa kita add nih. Nah, ini saya tambahkan teman ya. Kita kembali. Nah, bisa dari sini ataupun ada opsi lain juga nih teman-teman. Opsi lain gini dari sini nih. Nah, ini kan di atasnya grup ya. Nah, di sini kan kelihatan gak nih, saya arahin ya panahnya nih ya. Ada 9.000 anggota lebih. Kita masuk ke anggotanya teman-teman. Kita masuk ke anggotanya. Nah, di sini ada lihat semua ya. Ada lihat semua, klik lihat semua. Nah, kita scroll ke bawah. Ya, teman-teman, anggota yang memiliki kesamaan. Nah, kalau saya masuknya suka di sini nih, anggota yang tinggal di Tasikmalaya. Ya, jadi bener-bener real dari Tasik orangnya nih di sini. Ya, kita klik lihat semua. Ya, kita klik lihat semua teman-teman. Di sini ada Bibit Tasikmalaya, ada iNews. Nah, di sini kita lihat cek orangnya ya. Contoh di sini ada atas nama Ristan Atta ya, kita cek dulu orangnya. Dia laki-laki, kita lihat dulu profilnya, kita cek dulu. Siapa kita? Oke, kita cek. SCB Tim Hore. Kita cek aja sekilas. Mungkin dia gabung komunitas apa gitu ya. Tapi kita cek orang. Terima kasih atas jajamannya. Kita boleh cek lagi. Kalau positif kita add. Oke lah, boleh lah, segini mah masih cukup lah gitu ya. Jadi bisa di add lah, boleh teman-teman kalau segini ya. Memang belum kelihatan sih tanda-tanda positif, tapi sejauh ini nggak ada yang negatif lah ya. Intinya kayak itu, boleh tambahkan teman ya. Kita kembali lagi, kita nyari lagi nih pertemanan gitu ya.
Nah ini ada Jimmy Ardiansa, owner di gym dan gym drink. Nah ini kayaknya bagus nih, kita cek ya. Kayaknya pengusaha deh dia. Lihat profil dulu teman-teman. Tuh ya. Jangan malu jadi seorang petani. Malulah ketika kamu jadi seorang pengangguran. Kayaknya petani deh ini ya. Oh dia seorang petani. Cuman bukan di PT Base teman-teman. Nah ini kan Parah ada ya, foto di sini ya. Nanti kita nawarin pupuk ya. Betul ya. Nggak ada PT Base-nya ya. Nah ini bagus nih, positif. Nah kayak gini teman-teman boleh nih di add ya. Tambahkan teman. Ya kita klik kembali. Ya, begitupun seterusnya teman-teman ya. Di sini saya nggak bisa terlalu panjang, terlalu lama. Intinya teman-teman paham dengan gambarannya. Cari aja. Di sini sebenarnya bisa aja langsung add semuanya nih ya. Disampingkan add. Cuman kalau misalkan di add semuanya, teman-teman bakal menemukan yang negatif nantinya. Ya, jadi harus difilter. Ya, harus difilter, harus ditargetin ya. Seperti itu. Apalagi teman-teman yang baru mempraktekkan harus sebanyak-banyaknya, harus perbanyak dulu pertemanannya karena FB kita kan baru. Ya jelas ya, FB kita baru jadi harus di sebanyak-banyaknya. Ya, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya nih ya. Kita cek. Selanjutnya teman-teman lanjut mempraktekkan poin nomor 7 ya. Konsisten bikin status dan cerita di FB ya. Jadi konsisten setiap hari ketika teman-teman udah bikin FB, udah mempraktekkan poin ke-1 sampai poin ke-6, konsisten bikin status. Status apa Kang Gun? Bahas tentang rezeki. Nanti boleh diselingi bisnis ya. Nanti boleh selingi bisnis. Contoh saya kasih contoh ya teman-teman, bikin status apa Kang Gun? Nih ya, saya kembali dulu ya ke FB saya ya. Ke layar utama ya. Teman-teman bisa cek FB saya ya. Nah kalau ini saya status bisnis, saya selingin tuh ya, saya bikin konten seperti ini tuh, banyak yang komen ya, alhamdulillah lumayan ya. Ada yang komen tuh, mau caranya gimana caranya Japri katanya. Wih alhamdulillah teman-teman ya, ini selingin bisnis ya. Nah sebelumnya kalau ini yang disematkan di atas ya, ini disematkan di atas tadi ya. Nah ini pun ada saya selingin bisnis juga, jadi bikin penasaran tuh, dapat penghasilan. Nah kalau ini bahas rezeki nih, 2 tanda orang yang senang didatangi sama uang. Boleh tambahkan foto-foto teman-teman boleh ya. Tuh kan bahas rezeki ya. Kalau ini saya status doa, ini bahas rezeki itu ya, tuh bahas tentang rezeki. Kalau ini doa ya, kalau ini doa ya. Kalau Siapa ini di sini di antara teman-teman? kalau ini Di sini saya mau ngasih tips ya, gimana caranya agar hidup kita tetap tenang dan bahagia. yang bakal ngepek ke rezeki nantinya. Kalau ini tentang tentang rezeki juga teman-teman ya, tentang bahagia seperti itu ya. Nah kalau ini motivasi ya, selingin motivasi. Nah ini rezeki, tentang uang. Nah ini pun tentang rezeki, tentang uang. Kalau ini selingan tentang bisnis, boleh diselingin teman-teman ya. Kalau ini konten dakwah ataupun motivasi ya. Nah ini tentang rezeki, jadi selingin kayak gitu ya. Jadi saya nggak banyak promosi produk. Apakah saya ada promosi produk? Nggak ada gitu ya. Testimoni bisnis juga jadi selingin, jadi kayak bikin penasaran. Kita harus ngasih manfaat dulu ya ke teman-teman Facebook kita ya, ngasih manfaat. Sama teman-teman pun diceritanya bisa. Nah ini kan cerita saya yang udah saya posting hari ini. Nah kalau ini yang tadi saya posting cerita, saya tambah musik. Kalau ini mas selingan ya, selingan saya masih agar membangun branding ya. Ini hanya motivasi ya. Boleh diselingin, penting brandingan diri teman-teman. Saya lagi ngobrol gitu sama abang gitu ya. Boleh juga bahas tentang rezeki, misalkan teman-teman ngobrol ya di ngeplog tentang bahas tentang rezeki, diposting di ceritanya boleh ya, kayak gitu ya. Intinya kalau saya pribadi, kalau bisnis kebanyakan biasanya posting bisnis di cerita ya, di cerita. Jadi saya kebanyakan tentang testimoni bisnis gitu kan, tentang testimoni yang lunas hutang, yang lain-lain. Boleh dicerita, silakan. Kalau dicerita boleh sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk di beranda kayak gini ya, status kayak gini harus dibanyakin yang namanya konten tentang yang memberikan manfaat ya, yang memberikan manfaat buat orang lain, yaitu tentang rezeki ataupun tentang bisnis ya. Kira-kira jelas ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke poin yang 8 ya. Teman-teman pastikan boom like di status dan cerita teman FB kita. Caranya gimana Kang Gun? Nah kalau kita punya teman FB muncul di beranda kita, misalkan ya contoh nih, siapa ya, kita cek ke bawah. Nah, ada atas nama Marisa ya, Marisa Alfa. Kita boom like, kita masuk ke akunnya, kita boom like di statusnya. Nah ini kita like ya, boleh kasih love 1 like. Jadi bom like. Pertanyaan saya gini teman-teman, ketika dia bom like, dia bakal penasaran gak sama kita? Muncul penasaran, jadi nanti akan ada muncul pemberitahuan ke Facebooknya dia, ke sini nih, ke pemberitahuan di sini teman-teman, akan muncul nanti. Ini siapa sih yang ngebom like saya, kok banyak banget yang nge-like ya. Jadi orang tuh senang sebenarnya. Nanti polanya gini, orang itu pasti bakal ngunjungin profil Facebook kita. Kayak gini, akan ngecek, ini siapa sih yang ngebom like. Jadi otomatis dia tuh akan ngelihat foto profil saya, oh ini orangnya ya gitu kan, kayak gitu ya.
oh ini sampulnya gitu, oh ini bionya, dia baca bionya. Ketika dia merasa menarik, tertarik dengan bio kita, otomatis dia akan nge-inbox kita, ngehubungin lewat inbox, ya Kang Gun gimana cara bisnisnya kan gitu kan. Nah ataupun dia pun akan polanya akan ngecek ke sini nih, ke status-statusnya siapa sih Kang Gunawan ini, saya pengen lihat nih, penasaran status-statusnya kan. Nah akan timbul penasaran dan nanti akan muncul yang namanya rasa suka, nyaman dan percaya sama kita. Apalagi udah ngeliat status kita yang memang kita tuh kayak di situ tuh terlihat sebagai orang yang bener-bener seorang trainer rezeki dan trainer bisnis banget ataupun coach bisnis banget, karena ngelihat banyak manfaat yang dia dapatkan dari status kita. Apalagi dia udah jadi pengikut kita, maksud pengikut itu setiap kali ngikuti status kita selalu diikuti, selalu nge-like, selalu komen, wah itu luar biasa, kepercayaannya tinggi banget. Jadi ketika diajak bisnis tentunya lebih gampang ya. Ketika diajak bisnis tentunya lebih gampang, teman-temanku, saudaraku semuanya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebentar, kita coba cek dulu ya. Oh sama tadi ya, lupa ya, bom like di status sama cerita teman FB. Nah sekarang bom like diceritanya seperti apa nih Kang Gun? Nah bom like diceritanya contoh gini teman-teman. Nah ini kan cerita FB saya semuanya, ini saya geser ya. Ini cerita FB saya semuanya, saya bom like teman-teman. Saya contoh gini, saya masuk dulu di sini. Lalu geser, love like, geser, love like, geser, love like kayak gini, geser, love like, geser. Saya terbiasa kayak gini teman-teman. Geser ya, pokoknya semuanya pilih semuanya aja ya, tuh kayak gini ya. Apapun Jadi orang tuh seneng, orang tuh bakal seneng kalau begini lah ya, terus aja. Jadi setiap kali buka ya bisa sebenarnya langsung kayak gini otomatis, jadi udah terbiasa, udah jadi karakter ya. Nah pikirannya kayak barusan tadi saya joget-joget itu biasanya unfriend teman-teman, kayak gitu ya. Pikirannya negatifnya suka unfriend, karena dulu kesalahan saya gak difilter. Makanya sekarang materi ini saya revisi, saya evaluasi gitu kan. Makanya ada yang suka joget-joget juga sebagian, ketika saya temukan itu langsung saya unfriend ya. Kira-kira jelas ya teman-teman semuanya. Contoh ini ya. Nanti bisa teman-teman lanjut. Pokoknya setiap hari kayak gitu aja, lakuin aja setiap hari konsisten lakuin ya. Bom like di status FB kita sama cerita teman Facebook kita. Kira-kira jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya nih ya. Wajib sering komen di status dan cerita teman FB kita teman-teman ya. Nah di status, jadi kalau misalkan ada yang bikin status, contoh misalkan ini ya, dia bikin semoga panjang umur, misalkannya dia bikin status apa gitu ya. Ini kan teman FB kita boleh kasih doa, kasih love juga, kasih love, amin ya Allah gitu kan. Contoh kayak gini ya, komen, harus sering komen biar orang tuh kenal, biar sahabat FB kita tuh kenal sama kita. Karena kalau misalnya kita jarang komen, kita tuh pengennya di komen orang, tapi kita nggak pernah komen orang, nggak boleh kayak gitu. Kita harus sering komen di setiap kali postingan teman Facebook kita ya, harus selalu sempetin, amin kayak gitu ya, agar dia tuh kenal. Sama kita juga ngecek juga nih, misalkan harus dibaca dulu, jadi komennya jangan komen dahsyat keren, enggak cuman kayak tadi misalkan ya. Nah intinya baca dulu agar komennya tuh nyambung. Intinya harus perbanyak, sabar ya bisiku semuanya, cemungut kita sukses bersama-sama, misalkan kayak gitu ya. Jadi intinya kalau komen tuh gini teman-teman, orang tuh seneng kalau misalkan kita berempati, misalkan dia ada keluarganya lagi sakit, komen doakan ya semoga cepat sembuh ya gitu kan, kayak gitu. Itu seneng orang tuh digituin ya. Orang tuh seneng didoakan, orang tuh seneng dipuji. Misalkan ada kontennya yang bagus, misalkan kita puji, orang tuh seneng, jadi kita harus komen ya. Jadi intinya untuk momen ini kita tuh di sini dituntut untuk berpikir gimana caranya agar kita tuh punya pikiran tuh apa sih, harus saya komen apa agar dia tuh suka dan nyaman sama saya ya, kayak gitu ya. Karena saya baca dulunya ya. Nah, kita boleh komen amin sama semangat terus kak gitu ya, amin semangat terus kak, semangat terus misalkan. Nah saya bercandain pejuang cuan misalkan ya, nah kayak gitu ya. Nah kayak gini, amin semangat terus pejuang cuan ya. Dan orang pun senang juga dibercandain teman-teman ya, bercanda seperti itu ya. Nah boleh kayak gitu ya. Nah ini yang tadi, nah ini pun ada yang jualan ya, ini masih mending, lumayan ada yang komen 5 nih ya. Kita kasih love misalkan, kita boleh komen juga keren kak gitu ya, boleh keren, karena kan memang nyambung kan, kalau keren kan nyambung
gitu ya. Jadi harus sesuai, kita tuh ngomen tuh jangan semua status orang tuh dibilang keren, mantap, mantap. Enggak, tapi kita disitu dituntut berpikir, saya harus ngomen apa nih? Gitu ya. Keren teh. Oh ini saya pernah interaksi sebenarnya, ini orang Sunda ya. Jadi keren teh. Saya pernah WA sama beliau ya. Keren teh. Tuh, sama kita cek lagi yang lain. Calon kita aja. Dia kayaknya ngasih anaknya nih. Selamat hidup karena doa bapak dan ibu selalu boleh komen amin juga, masya Allah, masya Allah. Nah, semoga kita kasih doa gini, semoga jadi anak yang solehah teman-teman, solihah, solihah, dan bisa jadi kebanggaan orang tuanya, ortunya. Kayak gini teman-teman, orang tuh seneng diginin ya. Ya jelas ya kayak gitu. Nah ini pun ada juga nih, yang dibutuhkan saat ini adalah badan sehat, mental kuat, jiwa tegar, hati sabar, dan rezeki lancar. Amin ya. Kita juga boleh kasih love. Amin. Semangat bun, boleh. Amin. Semangat bun. Semangat selalu bun. Semangat selalu bun. Ya. Kayak gini tuh ya. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Intinya harus sering komen. Teman-teman dilatih di sini, dilatih agar harus komen apa gitu ya. Harus dilatih. Ya, kita lanjut ke sebentar, ada yang lupa nih ya. Cerita FB, sama cerita FB juga komen kalau dirasa misalkan teman-teman ketika nonton cerita teman FB kita misalkan apa ya. Cuman kalau saya ngomong misalnya ada perempuan cantik, cantik banget ya enggak, saya nggak berani seperti itu, kalau itu beda cerita lagi ya. Misalkan contohnya ada yang posting kucing ya udah kayak landak yang di pohon misalkan ya. Kita boleh kita lihat dulu. Boleh kayak gini, kucingnya apa ya, jadi dituntut kita berpikir kucingnya nyaman banget sama kakak misalkan ya. Kucingnya nyaman banget sama kakak, boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu boleh ya. Misalkan kita ngeliat lagi sekiranya ada yang memang layak buat dikomen, boleh dikomen teman-teman ya. Jadi dituntut ya kayak gitu ya, orang tuh seneng loh teman-teman kalau di komen tuh seneng. Jadi gimana caranya kita tuh di sini tuh agar orang lain tuh suka dan nyaman dulu sama kita. Kalau udah suka dan nyaman nanti akan muncul yang namanya timbul kepercayaan sama kita. Ketika diajak bisnis nanti lebih gampang. Ya jelas ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjut ke poin ke-10. Ketika ada yang like di status dan cerita FB kita, langsung kita inbox. Ya langsung kita inbox. Saya kasih contoh nih teman-teman. Ketika ada yang like di status ya, contoh misalkan gini. Saya bikin status nih. Ya, status mana tadi ya? Nah yang ini. Nah yang ini teman-teman ya. Nah ini kan ada 13 yang like dan yang ada yang komen juga ya. Saya contoh kasih yang like misalkan ya. Misalnya di sini ada Pak Yayat ya ataupun Kang Yayat mungkin ya. Oh kalau ini udah mitra nih, gitu ya. Kalau udah mitra biasanya saya unfriend. Cuman dulu kan karena memang saya nggak di filter ya. Jadi saya berteman hanya orang-orang tertentu aja sih kalau misalnya mitra Petwest. Jadi saya banyakin orang-orang lain gitu ya. Contohnya di sini ada siapa ya? Ada Mariska ya contoh ya. Nah, cuman saya cek dulu udah pernah interaksi belum, karena saya sering interaksi sama teman bisa di inbox teman-teman. Kita cek dulu udah pernah belum saya inbox. Oh, udah pernah. Udah pernah nih sampai sini, cuman saya belum merespon nih teman-teman karena saking banyaknya ya. Udah pernah. Kita cek yang lainnya lagi ya siapa ya. Karena saya sering interaksi teman-teman, jadi bingung nih. Sakni nih ya, Sakni. Ini oh Teteh ya, ini perempuan berarti ya. Ini soalnya berdua nih. Kita coba lihat pejuang dapur. Ini ngali ka tukang. Oh ini sini perempuan berarti ya, Teteh ya. Oke boleh. Teteh. Ya kita kirimin pesan. Udah pernah belum ya? Oh di sini ya. Kita kayak gini teman-teman caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih sudah support like di salah satu postingan FB saya Teh Sakni mungkin Teh Sakni namanya ya, kita panggil namanya Teh Sakni. Salam kenal ya Teh, saya Gunawan dari Singaparna Tasik, kayak gitu ya. Kayak gini aja udah, kita silaturahmi dulu teman-teman, kenalan dulu ya.
Terima kasih sudah support lagi salah satu postingan. Nanti kita salin dulu ya. Nanti kita akan gunakan ke yang lain juga ya. Kita salin dulu, kita cari lagi yang lain. Ini ada Teh Ema juga. Nah ini sama Teh Ema saya udah pernah ini belum ya? Udah pernah interaksi belum? Kita cek dulu kirim pesannya. Oh udah pernah. Tinggal kasih juga ya bun, saya dari Borolong. Nah ini sebenarnya lanjut teman-teman, lanjut interaksi lagi. Cuman saya karena terlalu banyak teman-teman. Bahkan ada sebagian yang belum saya respon gitu ya. Kita cek yang lain ya, Nur Asiah misalkan ini ya. Nur Asiah. Kita kirim pesan. Oh ini belum nih. Nah ini belum kita kirimin yang tadi ya. Cuma diganti namanya Teh Nur ya, Teh Nur di sini. Ya, itu aja teman-teman ya, saya kasih contoh. Teman-teman harus lakukan sebanyak-banyaknya. Jangan cuma kayak dua kayak saya ini, enggak. Ini saya hanya kasih contoh aja. Sebanyak-banyaknya lakukan. Ya, lakukan setiap hari ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi kan ada yang like di status dan cerita FB kita. Nah, sama yang ceritanya bentar. Sama yang ceritanya tadi lupa. Ya, misalkan kita bikin cerita nih. Kan kelihatan kalau cerita tuh kalau ada orang yang nge-like kita nih di sini nih teman-teman. Cuman ini kan belum ada yang nge-like ataupun ngasih love ke cerita saya. Ya. Nah, nanti kalau ada yang nge-like langsung misalkan contoh nih teh siapa ya? Misalkan ada Teh Dede nih, Teh Dede Dul Hikmat misalkan ada yang nge-like cerita saya langsung kita kirimin pesan di sini. Jadi caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih sudah support like di cerita FB saya. Oh ini Kang Dede ya, Kang Dede. Ya salam kenal, saya Gunawan dari Tasik. Udah kayak gitu aja dulu. Nanti baru kenalan gitu kan. Kalau saya tahu kesibukan seharinya apa nih Kang Dede gitu kan. Saya lihat Kang Dede juga tinggal di Tasik, ini tinggal di kota mana nih? Kalau saya di Singaparna Kang. Kayak gitu kan. Ya nanti kan hanya dia menjelaskan kesibukannya apa. Nah pokoknya kalau udah sampai situ nanti ada materi selanjutnya yaitu namanya prospecting ya, yaitu poin yang terakhir tadi. Kira-kira jelas ya teman-teman ya. Ini pun sebanyak-banyaknya kalau memang yang like sama yang ngasih love cerita kita nya banyak, silahkan jemput bola sebanyak-banyaknya langsung di inbox ya teman-teman ya. Nah kita lanjut ke poin yang ke-11 teman-teman ya, prospecting sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kita ngejemput bola, nge-inbox orang sebanyak-banyaknya. Tentunya ada metodenya teman-teman. Ada metodenya. Metodenya bisa dari poin-poin yang di atas ataupun bisa juga langsung kita nge-inbox orangnya. Ya, tapi rata-rata saya inbox orang biasanya yang like dulu, yang like status saya inbox, yang komen di status saya inbox, yang komen di cerita ataupun yang like di cerita saya inbox. Jadi saya prioritasin itu dulu. Karena orang tersebut itu biasanya orang yang sering nge-like kita udah ada rasa suka dan nyaman. Tentunya diajak bisnis lebih mudah dan lebih gampang. Itu yang saya prioritasin terlebih dahulu ya. Intinya buat materi selanjutnya yang poin 11 ini, teman-teman yang untuk poin yang 11 ini nanti akan saya bikinkan video khusus ya. Jadi akan ada video lanjutan khusus kita ngebahas cara prospecting yang jitu ya, yang mumpuni ini seperti apa ya. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.